siang, selamat sore, atau selamat pagi dimanapun pecinta keroncong berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Sukamto, asli dari Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini saya sedikit mau berbicara tentang apa sih asiknya bermain keroncong, apa sih enaknya bermain keroncong. Saya dilahirkan dari keluarga besar, keluarga keturunan keroncong. Bapak saya pemain biola, kakak-kakak saya juga menyukai keroncong. Nah, saya mulai bermain keroncong itu dari tahun SMP kelas 3 1979 dan sampai sekarang 2020 masih seneng dan suka bermain keroncong. Kepada ada anak-anak muda, coba kalau kita bermain keroncong, bagaimana sih asiknya? Keroncong itu bisa dibikin musik apa aja, rock, dangdut, nah apalagi keroncong asli. Kemudian kita kalau bernyanyi keroncong itu kemungkinan besar kita akan bisa bernyanyi dengan genre-genre yang lain. Nah, saya sudah bergabung dengan grup-grup keroncong itu pernah di Wonosobo, nah di Semarang. Kemudian terakhir saya sekarang berdomisili di Lombok. Saya bergabung dengan Hamkri NTB dan banyak juga grup-grup di sini. Jadi perkembangan keroncong untuk di NTB cukup bagus, nah, katakanlah bagus, banyak sekali grup-grup di sini dan anak-anak muda juga sudah pada mulai mencintai keroncong. Saya mulai bermain keroncong dari SMP kelas 3 tahun 1979 di asuh atau diajarin dulu sama Bapak almarhum Bapak Muhammad Komari ya, yang beliau sendiri itu jago main biola. Kemudian setelah kami mengenal keroncong, ternyata sangat enak gitu ya. Bagaimana sih enaknya bermain keroncong? Terus apalagi dengan berkembangnya keroncong oleh Bapak almarhum Budiman BJ. Nah, beliaulah yang membawa itu semua irama-irama keroncong dengan beraneka ragam variasi aransemen, sehingga muncullah keroncong-keroncong yang baik, yang bagus, yang mulai banyak diminati oleh seluruh penggemar keroncong ya. Katakanlah itu dari keroncong Bintang Jakarta pimpinan Budiman BJ. Cuma sekarang yang kita sayangkan ya, terhentinya lomba-lomba yang dari tiap tahun dulu dikatakan, kalau kita katakan itu ada lomba untuk bintang radio dan bintang televisi tingkat nasional yang ada perwakilan dari provinsi, sehingga disitulah semarak sekali perkembangan keroncong. Tapi sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada giat pemerintah untuk menggiatkan lagi musik keroncong untuk bisa dinasionalkan lagi, karena musik keroncong itu adalah musik asli dari Indonesia. Nah, kita budaya Indonesia. Bercerita tentang suka duka main keroncong itu banyak. Pernah suatu ketika kita latihan tuh di daerah Wonosobo, baru selesai latihan sekitar jam 2 pagi di tengah hutan, kehabisan bensin. Nah, terpaksa kita nginep di hutan sambil menunggu fajar, karena waktu itu listrik belum ada di jalan raya. Itu dukanya. Tapi ya karena kita memang sangat
sangat-sangat mencintai keroncong, sangat suka dengan keroncong, ya kita happy saja. Kalau sukanya udah jelas ya, kita terpuaskan dengan musik keroncong itu. Musik keroncong itu pokoknya nggak bisa kita bayangkan dengan musik-musik lain bagi saya. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman, saya banyak pernah main di Semarang itu ya, itu ada teman-teman saya itu karena dia bisa bermain itu, namanya, mudah-mudahan beliau masih sehat itu. Itu seumuran saya, namanya Muhammad Rifai, itu dia pegang flute. Nah, karena dia piawai pandai main flute, dia diangkat jadi pegawai PDAM. Ada lagi Nino itu ya, almarhum kayaknya, dia karena piawai main biola, dia diangkat jadi pegawai bank di Jateng. Nah, itu ada positifnya banyak itu dengan bisa bermain keroncong. Kita harapkan lagi nih, untuk mudah-mudahan ya, kita berharap ya untuk dibawa generasi-generasi seperti saya ini ya, mungkin generasi yang terakhir yang belum kelihatan bibit-bibitnya ya, khususnya untuk di daerah NTB ya. Mari kita bisa membawa anak-anak itu untuk mencintai keroncong, untuk membawa musik keroncong itu bisa berdaya kembali seperti dulu ya. Karena kalau pada waktu dulu, hampir di setiap orang punya gawe itu di kampung saya itu pasti nanggapnya itu keroncong dan keroncong itu udah wajib lah. Karena dulu mungkin belum ada keyboard tunggal gitu kan. Tapi masih juga sampai sekarang masih tetap bertahan itu di daerah Wonosobo itu ya. Sekarang mungkin pimpinannya itu Bapak Bambang Supriyadi ya. Bapak Bambang Supriyadi, pimpinan orkes keroncong warga muda. Itu dulu juga pernah bergabung dengan warga muda sampai dengan tahun 1998. Terus kita pindah ke NTB ya. Di NTB ini ternyata juga banyak sekali teman-teman keroncong di sini. Banyak grup juga pernah bergabung dengan Irama Masa, bergabung dengan Surya Gita Caraka, bergabung dengan Bintang Mataram, bergabung dengan Isaka dan lain-lain lah. Karena kita di sini tuh sistemnya di NTB itu kekeluargaan, jadi di mana-mana itu kita bisa mengisi kekosongan dan kekurangannya. Dan bermain keroncong itu bagus untuk menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman, dengan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Nah, seperti saya kan juga udah umur, itu kita bisa menjalin persaudaraan melalui keroncong, melalui latihan bersama, saling mengisi. Kalau saya, pemain idola saya untuk keroncong itu Bapak almarhum Budiman BJ. Saya sangat kagum dengan beliau itu. Bagaimana dia bisa menciptakan keroncong yang tadinya berirama mungkin agak kurang digemari ya kalau sebelum dikombinasi dengan Bapak Budiman BJ itu ya. Setelah beliau aransemen, beliau ciptakan lagu, ternyata luar biasa, sangat luar biasa. Dengan aransemennya beliau itu keroncong menjadi lebih semarak, menjadi lebih bagus. Di situ ada perpaduan musik, ada musik klasik. Juga pernah saya lihat di YouTube itu ada satu grup itu dari anak-anak Jombang itu yang mampu menciptakan sebuah karya keroncong yang luar biasa itu. Dari komunitas keroncong Jombang itu terbilang masih anak-anak muda.
tapi hasilnya sangat sangat luar biasa gitu, dengan lagu Sarjana Muda dari Iwan Fals. Kemudian di Wonosobo juga saya pernah nonton juga, itu dikombinasi dengan lagu dari Guns N' Roses. Ternyata musik keroncong itu fleksibel, untuk irama apapun bisa masuk, dangdut, rock, klasik, jazz, itu sangat bisa untuk kita kombinasikan. Dan yang tidak tertinggalkan ya dengan lagu keroncong aslinya juga bagus. Nah, mudah-mudahan ini ada teman-teman yang bisa menghidupkan lagi lagu-lagu keroncong, mungkin dengan lomba lagu cipta lagu keroncong nasional ya. Nah, di sini saya punya teman namanya Mas Arianta ya. Arianta itu sangat luar biasa dalam kontribusi keroncong. Beliau mampu menciptakan beberapa buah lagu dan bahkan pernah mendapatkan juara di tingkat nasional untuk lagu cipta keroncong ya. Ya, mudah-mudahan ini akan tetap berkelanjutan, harapan kami. Dan berkelanjutan, setiap tahun itu ada lomba cipta lagu keroncong. Mudah-mudahan juga dari televisi juga mulai melirik lah untuk perkembangan keroncong lebih lanjut lah. Jangan sampai nanti keroncong itu punah, karena kita lihat di sini belum ada ya untuk gebiar keroncong di luar TVRI itu, saya lihat belum ada lah. Mudah-mudahan nanti ada televisi yang mau dan bersedia untuk mengorbitkan musik keroncong agar bisa bersinar kembali seperti pada jayanya dahulu. Nah, itulah sekilas tentang keroncong ya, yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian harapan saya ya, mudah-mudahan untuk kedepannya itu anak-anak muda itu bisa menggilai ya, bukan menggilai ya, menyukai musik keroncong. Nah, ini yang kita ambil aja contoh dari lagu Campur Sari dari almarhum Didi Kempot. Bagaimana dulu anak-anak milenium tidak pada kenal lagu Cidro, lagu Pamer Bojo. Sekarang dan kemarin-kemarin sebelum beliau meninggal, anak-anak milenium itu sudah sangat menyukai lagu-lagu itu yang irama Campur Sari. Nah, harapan kami mudah-mudahan ada istilahnya jenjang-jenjang untuk menggalang generasi muda itu agar bisa dan mau dan menyukai musik-musik keroncong. Saya kira itu sebetulnya tidak sulit, tapi sulit. Sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita mau menyampaikan, kita mau mendidik, kita mau mengajarin. Itu tidak sulit. Seperti anak saya yang tadinya hanya sekedar suka dan mendengarkan, mulai sedikit-sedikit mau ikut bergabung dengan grup-grup keroncong, dan sedikit demi sedikit bisa mengimbangi lah. Nah, itu kan berarti tidak sulit. Nah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan banyak anak-anak muda dari bapak-bapaknya yang suka keroncong itu bisa menyampaikan kepada anak cucunya untuk ikut mempertahankan, mengembangkan musik keroncong di Indonesia. Baiklah bapak dan ibu-ibu, demikian sekelumit cerita saya tentang pengalaman saya
mulai dari kecil saya bermain keroncong hingga sekarang masih tetap menilai keroncong. Harapannya mudah-mudahan keroncong di Indonesia ini tetap jalan, tetap eksis, dan tetap bisa bertahan, bahkan mungkin bisa maju ke depannya, dan banyak generasi-generasi muda yang mulai melirik atau ingin bermain keroncong. Salam keroncong dari kami, dari Edi Sukamto, Lombok, NTB. Terima kasih.